Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil baril jawad alladzi jallat ni'amuhu bil ihsa'i wal i'dad al mannu bil lutfi wal irsyad al hadi ila sabilir rasyad. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat nabiyyuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkara wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa batigha wajhillahi wa mardatihi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Masih dipanjangkan umur kita di hari ke-6 bulan puasa. Kalau teman-teman Muhammadiyah hari ke-7. Nah, 7 kok. Berharap awak besok sama hari Idnya sama. Amin ya rabbal alamin. Kalau beda hari Id, besok jadwal khutbah ada 2, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi, di subuh, di waktu fajar yang cerah ini Allah memilih sebanyak ini. Masya Allah, jamaah Masjid Nurul Ikhlas dipilih oleh Allah menjadi artis di kalangan para malaikat. Ibu kalau jadi artis TV Bu atau Bu YouTuber Bu, langsung pamor kita Bu ya. Senang, bahagia ini Bu. Bapak sekalian, nama kita disebutkan oleh para malaikat di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para malaikat nama kita sudah terkenal. Oke lah, kita di dunia orang nggak ada yang mengenali kita. Tetapi pas ibu bapak meninggal, oh ini fulan binti ini fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Dulu sholat subuhnya di masjid. Oh iya nih, saya suka ngelihat nih. Disaksikan. Ada tayangan live orang-orang yang suka sholat subuh di masjid berjamaah. Alhamdulillah. Pilihan Bu. Dulu awal-awal Ramadan Pak, 6 hari semalam full ya Pak ya, di belakang Pak ya, kayak Jumatan ya. Nah kini mulai maju, memang pilihan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca salawat ini adalah lambang kedamaian, melunakkan hati, mendatangkan cinta, mendatangkan kedekatan dengan kekasih rajanya para kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan sallallahu biha ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, dalam mafhum hadisnya itu sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepada dia berapa kali? 10 kali. Para ulama menafsirkan satu solawatnya Allah itu mampu memberikan makan seluruh makhluk di muka bumi dari awal penciptaan bumi ini sampai nanti hari kiamat, itu dengan satu solawat Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 10 solawatnya Allah. Macam mana pahalanya di akhirat nanti. Maka perbanyak kita solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Bapak Ibu sekalian, solawat ini subhanallah. Ada orang kalau hipertensi Bu, Pak, kalau acuk mengamuk ya, banyak baca solawat, dingin mesin. Solawat itu macam oli, pendingin mesin. Kalau zikir la ilaha illallah Pak, kalau orang suluk la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik dia ke atas Pak, kayak bensin. Ngelihat kemungkaran itu nggak bisa. Oh berdosa, kok berdosa. Kenapa? Karena wa kalimatullahi yal ulya. Lafaz Allah itu Masya Allah. Jangan jauh-jauh Pak. Coba kita lihat kalau ada Habib Rizik kalau ceramah FPI itu Pak ya. Takbir, naik Pak darah. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar.
takbir, Allah Akbar. Setelah takbir 3 kali didinginkan, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma habis itu perasaan turun balik. Jadi menunjukkan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad ini apa? Melambangkan kecintaan. Dalilnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali apa? Untuk mendatangkan rahmat kasih sayang ke seluruh alam. Kasih sayang, Masya Allah. Maka bersyukur kita dipilih Allah menjadi sebaik-baiknya umat, yaitu apa? Umatnya Rasulullah, yang mana kita ini diirikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berharap, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Bayangkan nanti mungkin salah satu Nabi yang jadi umatnya Rasulullah siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam nanti turun di akhir zaman, mematahkan salib-salib ataupun melarang orang-orang memakan B2. Insya Allah. Oke, insya Allah kajian diskusi kita nanti kita ngaji diskusi tentang 3 wasiat di bulan Ramadan. Habis itu nanti kita ada soal tanya jawab. Boleh Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan ataupun ada yang membingungkan ataupun ada pertanyaan di luar tema, silahkan ditanyakan. Insya Allah kalau kami tahu kita jawab, kalau tidak tahu saya katakan wallahu a'lam. Boleh Bapak Ibu ya? Soalnya kalau diskusi itu enak deh, tapi kalau ceramah panjang nih mengantuk lah Ustaz gue. Gitu bahasanya. Lama kali ini ceramahnya, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu punya guru ketika kami kuliah di Yaman dulu Pak. Itu beliau Masya Allah seorang doktor, ulama, memiliki banyak pondok. Namanya As-Sayyid Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Masya Allah. Beliau ini ulama yang kaya, dermawan, dan beliau seorang pakar ataupun mufakir, pemikir umat Islam, pemikir Islam. Maksudnya beliau itu seorang ulama yang karismatik, ilmunya Masya Allah. Maka beliau punya banyak wasiat kepada kita santri-santrinya. Itu ada 19 wasiat tentang Ramadan. Ini saya ambil 3 saja. Kalau kita bahas 19 kelamaan Pak ya. Awak nih masuk sekolah le, awak nih ngajar ke Babu Salam kan. Masya Allah. Ada yang kesibukannya masing-masing. Oke, di sini ada 3 hal yang beliau wasiatkan kepada kita untuk supaya kita di bulan Ramadan itu produktif, tidak bocor. Pahala di bulan Ramadan sedang obral, maka jangan sampai kita boncoskan, kita bocorkan pahala tadi. Maka beliau memberikan inisiatif, memberikan arahan supaya Ramadan kita produktif. Yang pertama, apa kata beliau? Puasa itu apa? Bukan hanya perut yang berpuasa. Ya, bukan hanya perut yang berpuasa. Ingat, puasa itu ada 3 level. Ada puasanya orang awam, yaitu hanya menahan haus dan lapar. Ada puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh itu apa? Menjauhi, berpuasa dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, itu puasanya orang soleh itu. Ya, seluruh anggota badannya berpuasa. Mata berpuasa dari melihat yang haram. Pikiran berpuasa dari memikirkan perkara yang tidak dianjurkan atau perkara yang haram. Tangan berpuasa untuk tidak berbuat zalim, tidak menzalimi atau mengganggu orang lain, mengganggu tetangga, ngelempar batu, mencuri mangga dan lain sebagainya. Dan juga apa? Banyak sekali kaki tidak melangkahkan ke tempat maksiat. Langkahkannya ke masjid, ke rumah, ke sekolah, ya, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut ditahan supaya tidak memakan perkara yang haram, berpuasa dari fajar sampai ke maghrib. Nah, itu puasanya orang soleh. Kalau puasanya orang al-arif billah, orang-orang yang makomnya dekat dengan Allah, dia berpuasa dari itu semua dan berpuasa untuk supaya hatinya selalu ingat sama Allah. Melihat orang tua, ingat sama Allah. Oh, orang tua adalah amanah saya untuk saya berbakti kepada dia. Ingat anak, oh anak ini Masya Allah adalah tanggung jawab amanah saya untuk saya didik, untuk saya beri nafkah.
ngelihat teman, oh masya Allah dia umatnya Rasulullah, saya harus kalau dia sakit saling menjenguk, kalau dia membutuhkan keperluan kita penuhi kebutuhannya. Semuanya ketika dia melihat, apapun yang dilihat oleh matanya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasanya orang yang level ketiga, level agak naik sedikit. Nah di sini kata beliau, sudahlah, jangan terlalu tinggi-tinggi kali levelnya, kita ikut puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh adalah menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan anggota tubuh supaya tidak maksiat. Masya Allah. Mata berpuasa. Hari ini kan kita lihat Bapak Ibu sekalian, di zaman HP ini Pak, handphone. Ya, handphone ini Masya Allah, kata para ulama, guru saya As-Sayyid Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Baharun, salah satu rektor kuliah kami. Beliau adalah gurunya Buya Yahya. Jadi kita dulu kuliahnya satu alma mater dengan Buya Yahya. Buya Yahya itu angkatan kedua, saya angkatan ke-18. 17 generasi, 16 sampai 17 generasi di bawah beliau. Ya, itu Masya Allah, beliau mengajarkan kepada kita supaya kita ini dalam berpuasa ini betul-betul menjaga perkara-perkara di dalam puasa ini supaya tidak bocor pahalanya. Ya, maka mata, terutama mata, orang kalau sudah melihat perkara-perkara yang Allah haramkan, maka ibadahnya nggak nikmat Bapak Ibu sekalian. Matanya misalnya melihat aurat-aurat laki-laki ataupun aurat wanita, itu kalau sholat itu kayak rutinitas, malah malas mau sholat. Jadi efek kenapa seseorang itu pemalas, salah satunya adalah suka buat maksiat. Jadi akhirnya mau ibadah tuh malas, mau ke masjid malas, nengok HP aja lah, nengok drakor lah, nengok dracin lah. Nah ya, Ustaz kok hafal dracin, drakor, ya kan, film-film apa. Supaya apa? Supaya mata kita enggak jatuh ke perkara-perkara haram nih, sibukkanlah dengan Al-Quran. Al-Quran kita 11 bulan sudah berdebu di lemari, sudah berdebu dia di rak-rak masjid. Nah, usahakanlah ini bulan ini adalah bulan pesantren kilat. Buka Qurannya, baca Qurannya. Jelas di situ dikatakan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah, pembahasannya nggak langsung bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan hatamnya apa? 1 bulan 30 kali, setiap hari hatam. Setiap hari hatam 30 juz. Itu Imam Syafi'i, orang Arab, bahasanya. Ya. Ustaz, masa iya bisa Ustaz? Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ada buku novel cantik, seru ceritanya, paling berapa buku setebal ini bisa kita hatamkan berapa Kak? Berapa Bang? 7 jam selesai. Kalau enak ceritanya. Saya dulu punya teman, dia kalau ada nonton film, salah satunya film Korea 27 episode 3 hari hatam. 3 hari hatam. Kenapa? Enak, filmnya seru. Masya Allah. Coba antum baca Quran, menikmati isi dalam Quran. Quran ini mukjizat, tuntunan hidup. Nah, kalau dia sukanya film action, ya, nggak suka yang film cinta-cinta. Itu 3 hari 27 episode selesai. Biasa 27 episode itu buat 27 hari. Ini enggak, 3 hari selesai. Habis sholat, makan malam langsung nonton lagi, bangun tidur, habis selesai sholat subuh. Dia lagi liburan semester. La ilaha illallah. Akhi, ini bulan-bulan mulia, ayo baca Quran. Tapi enak filmnya gimana lagi ya? Bayangkan, cobalah minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana saya dulu pernah nikmat melihat drama Korea ini, nikmatkan mata saya untuk melihat Al-Quran ya Rabb. Orang kalau sudah tahu manisnya Quran, sudah tahu manisnya cinta dengan Quran, nggak bakal lepas dengan Quran. Terus dibaca, terus dibaca. Bapak-bapak sekalian, saya pernah baca kitab di Masjid Agung An-Nur, itu kitab Tahrirul Maqal. Di situ ada sebuah riwayat mengatakan, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari setiap lafaz Al-Quran,
itu Allah akan berikan dia hadiah 2 bidadari. Ustaz, itu buat laki-laki, buat perempuan apa Ustaz? Justru 2 bidadari ini jadi pelayan untuk ibu-ibu sekalian. Insya Allah. Ya, itu satu huruf di Al-Quran. Berapa huruf di Al-Quran? 300 ribuan sampai 400 ribuan huruf di dalam Al-Quran. Ayatnya 6.300 sekian ayat. Berbeda pendapat ulama mengatakan berapa jumlah ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.200 sekian, ada yang mengatakan 6.300 sekian. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat target ngaji itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak Imam Syafi'i. Sebulan, kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i justru sehari dihatamkan 2 kali, Pak. Ustaz, bisa Ustaz 30 juz dihatamkan 2 kali. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di YouTube itu ada salah seorang ulama Al-Quran, itu dia membaca Al-Quran itu 30 juz dalam waktu 7 jam. Bacanya agak cepat, tetapi dia menjaga makhraj dan tajwidnya. Di pondok saya, di pondok kita di Temboro, Al-Fatah Temboro itu, kalau tahajud itu ada kelasnya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada kelas 1 juz, ada kelas 2 juz, ada kelas 5 juz, ada kelas 10 juz, ada kelas 30 juz satu malam. Startnya kapan? 30 juz itu startnya dari jam 8 sampai jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cara baca. Masih jelas kan, Bu? Jangan sampai macam sembahyang di mana ada salah satu daerah di Jawa, salatnya Bismillahirrahmanirrahim, amin, Yasin, Allahu Akbar. Udah sampai 20 rakaat 10 menit, Masya Allah. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah itu, Ustaz. Wallahu alam. Ya, salah satu syarat daripada rukunnya sholat adalah tuma'ninah, tenang. Ya. Mau ngatakan sah tidak sah ya, tapi mereka udah sholat daripada mereka main domino kan. Bagus sholat tarawih cepat lagi, rame kan. Walaupun gini kayak apa namanya, tetapi ya saya nggak mengatakan nggak sah apa enggak, itu serahkan kepada ahlinya. Tetapi kalau bisa sholat itu menghadap Allah itu tenang, rileks. Kita kalau di depan presiden gimana? Datang Pak Prabowo kan, wih pakaiannya wangi, make upnya udah Masya Allah ganteng, harum, pakaian terbaik, itu ngadep presiden. Ini ngadep Tuhannya presiden. Ya Masya Allah. Maka dalam bulan Ramadan ini bukan tentang puasanya perut, bukan hanya perut yang berpuasa, tetapi anggota tubuh juga harus berpuasa. Nabi SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Tidaklah berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tidaklah dia dapat puasa kecuali hanya dapat lapar dan haus. Gara-gara apa? Puasa karena menuntut kewajiban atau alah, ini karena gara-gara Ramadan wajib, udah puasa lah, ikut-ikut orang lah. Akhirnya apa? Puasa, habis subuh tidur, habis zuhur tidur lagi, habis asar buka YouTube, scroll Instagram sampai menunggu azan maghrib. Tak tahu ada kawan sebelah HP-nya nada deringnya azan, makan jangan. Ternyata masih 1 jam lagi, bahaya, atau masih setengah jam lagi. Maka puasa bukan tentang menunggu azan maghrib, tetapi puasa bagaimana kita melatih 3 perkara, yaitu menyucikan akal, menyucikan rohani, menyucikan mendidik daripada nafsu. 3, menyucikan akal, membersihkan rohani. Karena apa? Rohani ini memiliki rumahnya adalah badan kita. Semakin kita makan kekenyangan, semakin rohani ini merasa sempit di dalam tubuh kita. Akhirnya efeknya apa? Mau ibadah malas. Orang kalau banyak makan gimana? Banyak omongannya. Kalau sudah banyak omongannya gimana? Akhirnya apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, udahlah. Ibadah pun habisnya hanya tidur, Masya Allah. Yang kedua adalah
jaga puasa kita dari 5 hal yang menghancurkan puasa. Yang pertama, puasa bukan tentang lapar, tetapi tentang menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang haram. Yang kedua adalah menjaga diri dari 5 perkara yang menghancurkan pahala puasa. Hati-hati, puasa ponek-poneknya 30 hari, oh, alhamdulillah misalnya headnya cuma sebentar, bangga-banggaan, wih aku Ramadan aku udah 30 juz, sudah 3 kali nih, udah 10 kali aku hatam nih. Akhirnya apa? Cuman apa? Pas mau masak misalnya, ataupun lagi nongkrong mau menunggu puasa, si fulan tuh tadi malam tengok lah, laloknya apa sujud, pas sujud terakhir apa witir, lalu anda jago-jagonya sampai apa? Sampai apa namanya? Sampai salam, la ilaha illallah. Ada lagi cerita, tengoklah, ala beli otonya sebola Fortuner baru, tetapi apa? Tetapi enggak, masya Allah, enggak suka nyapa, suka aja gunjing. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Kalau orang sudah sangka buruk, jadi suuzon itu apa namanya, menggibah, membicarakan keburukan orang lain, itu timbul gara-gara sangka buruk. Maka kata Allah, inna ba'dadh-dhanni ism, bahwasanya sebagian sangka buruk, banyak kita menyangka buruk ke orang lain, itu adalah sebagian dari awalnya dosa. Dari situlah dia mulai, kalau udah sangka buruk, mulai tajassus, cari-cari keburukan. Oh, kok nampaknya, ikonya malam ke siko ngapunya, ikonya malam ke Paragon kok, iko malamnya ke siko kok, iko malam ke siko. Tajassus mulai, top. Oh, baru dia bercerita. Disitulah jatuh dosa, masya Allah. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya, kitab Asrarus Shaum, rahasia tentang puasa. Nabi SAW menyebutkan ada 2 orang wanita di zaman Rasulullah, dia berpuasa tapi merasakan apa? Laparnya terik, laparnya sangat lapar sekali. Akhirnya sebelum berbuka mereka memuntah, mengeluarkan kayak segumpal daging. Ternyata apa? Ternyata orang 2 ini suka menggunjing orang lain. Masya Allah. Karena menggunjing atau menggibah orang lain itu adalah seperti memakan bangkai kawannya sendiri. Maka dari itu jangan sampai pahala puasa kita habis gara-gara kita menceritakan keburukan orang lain. Keburukan diri tak nampak, tetapi keburukan orang terlalu nampak. Masya Allah. Maka hati-hati. Ya. Yang kedua, an-namimah. Jaga diri supaya tidak mudah mengadu domba orang. Contoh misalnya istri tinggal di tempat mertua misalnya, atau enggak suami tinggal di tempat mertua, orang tua istri. Bagi mertua, sayanglah kepada menantu, mau menantu laki-laki ataupun menantu perempuan. Kalau mereka masih tinggal di rumah kita hargai mereka. Tetapi kalau sudah punya uang, usahakan apa? Pindah, hijrah. Tetapi tetap kita apa? Tetap kita bersilaturahmi, bertamu kepada ibu. Kalau seandainya kita ada bulanan, bisa kita kirim bulanan kita untuk orang tua kita. Masya Allah. Itu hati-hati, jangan sampai istri mengadu domba antara mertua dengan suami, antara orang tua dengan suami, ataupun suami mengadu domba dan lain sebagainya. Karena persifat adu domba itu kata Nabi, la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala nammam. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, orang yang suka pelit, ya. Terus apa? Orang yang namam itu suka apa namanya? Suka ngadu domba orang lain. Bahaya, hati-hati. Biasanya ini terjadi ketika melalui medsos, melalui internet. Ada berita-berita hoax kita terima, berita-berita yang belum valid kita sebarkan ke orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya masya Allah timbul fitnah, timbul sangka buruk. Akhirnya diserang, ya. Kayak semalam itu ada kejadian, apa kejadiannya itu? Ada ibu-ibu difitnah, dikira mau apa namanya? Dikira mau nyuri anak orang, ternyata salah tangkap. Akhirnya dipukuli massa, akhirnya meninggal. Masya Allah. Maka kalau ada berita, cek kevalidan berita, baru kita bisa menghukumi. Jangan langsung menghukum massa.
hati-hati. Nah, itu disebabkan pertama apa? Gara-gara an-namimah, suka ngadu domba. Yang terakhir apa? Yang ketiga adalah qauluz zur, berkata dusta, suka bohong, tidak jujur. Kalau orang tidak jujur, kembali efeknya kepada dirinya. Dan tidak akan berkumpul sifat beriman dengan sifat bohong dalam diri seorang mukmin. Maka jaga lisan kita supaya lisan kita tidak berbohong. La'natullahi 'alal kazibin. Sesungguhnya laknat Allah datang kepada orang yang suka berbohong, enggak amanah, Masya Allah. Selanjutnya adalah an-nadharu bisyahwat. Melihat dengan nafsu, melihat dengan syahwat. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, saya ini min 2, jadi muka ibu datar-datar semua nih. Saya tidak nampak nih, Masya Allah. Maka jaga mata kita dari melihat perkara yang Allah haramkan, ya. Supaya apa? Supaya nikmat ibadah kita, ya. Supaya kita menghadap kepada Allah itu bisa fokus, tawajuh, khusyuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jagalah diri kita dari kebohongan. Bohong di sini banyak, ya. Salah satunya apa? Enggak amanah. Contoh, jamnya ngajar itu dari jam 7 sampai jam 12, ya. Kontraknya segitu. Ternyata apa? Sebelum jam 12 dia sudah pulang. Gara-gara mungkin nggak ada murid ataupun mungkin nggak apa. Akhirnya apa? Dia nggak izin, dia pulang. Nah, udah mulai membohongi dirinya, mulai nggak amanah. Bohong itu banyak, bukan hanya lisan, sikap kita, ya, atau membohongi diri sendiri, atau apa namanya, macam lah, banyak bohong. Maka kalau bisa apa, jangan pernah berbohong, apapun bentuk bohong, kecuali ada bohong yang dibolehkan. Contohnya adalah ketika kapan? Ketika misalnya ada orang yang ingin dibunuh, dikejar dia, tahu-tahu dia lari masuk ke rumah kita, terus ada orang nanya, "Bang, nampak orang nih yang gini, pengen kita hajar dia sampai mati misalnya." "Oh maaf, dia tadi udah lari ke sana, padahal dia udah masuk ke rumah kita." Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya, maka kalau ada yang seperti itu, mungkin itu bohong yang darurat yang boleh dilakukan ketika seseorang nyawanya akan hilang, misalnya, insya Allah. Atau berbohong misalnya untuk supaya menyatukan keluarga, tetapi sebetulnya itu nggak dianjurkan. Ya, nggak dianjurkan. Kalau bisa jangan berbohong. Maka di sini kondisional, ya, kondisional ketika dia dalam keadaan darurat atau untuk menyatukan apa namanya dua orang yang sedang berselisih. Nah, satukan, nanti kalau sudah bersatu baru beri kefahaman. Maksud saya seperti ini, maksud saya seperti ini. Tetapi jangan sampai suka berbohong. Jangan sampai suka berbohong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah 5 perkara yang membuat dosa apa namanya pahala puasa kita itu bocor. Pertama itu ghibah, suka bicara keburukan orang lain. Yang kedua ngadu domba. Yang ketiga berdusta. Yang keempat melihat perkara yang Allah haramkan. Yang kelima adalah suka berbohong lisannya ataupun lain sebagainya, ya. Maka terutama itu terjadi ketika dengan hubungan kita dengan HP. Maka cek kalau di grup WhatsApp itu ada apa namanya, ada kayak pesan-pesan berantai atau enggak, pesan-pesan yang belum valid beritanya, coba cek and recheck, tanyakan kepastian beritanya. Jangan sampai kita menebarkan kebohongan ke orang lain. Nah, ya. Yang terakhir, yang ketiga, pesan beliau kepada kita supaya di bulan Ramadan ini jangan bermuka masam. Ala Ramadan gitu. Jadi tak powi. Ya Bu ya, justru bulan Ramadan ini adalah bulan bahagia, bulan tersenyum, ya. Tabassumuka 'inda wajhi akhika shadaqah. Masya Allah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Karena senyum itu nular, Pak. Senyum itu nular. Kalau ada teman kita lagi cemberut, ya kan, ada masalah, coba senyum depan dia, gitu. Tak mungkin dipukul, tak mungkin apa, ya kan. Nah, ya, senyum itu bisa menular. Kalau kita bahagia, orang lain ikut bahagia. Tetapi kalau kita mukanya gini aja, garang aja, ih kenapa lah Ustadz nih kok ngelihat saya kayak gini, apa saya ada salah? Akhirnya timbullah sangka-sangka, praduga-praduga yang nggak benar. Maka apa bedanya dia dengan orang-orang yang tidak berpuasa? Pas di bulan di luar Ramadan dia nggak tersenyum, murung aja mukanya, tetapi apa, di Ramadan juga nggak pernah senyum gara-gara lapar.
Bapak Ibu sekalian, kenapa kok orang puasa itu suka merelung, kayak masam mukanya? Karena dia ingin menunggu makan atau menunggu berbuka. Puasa itu bukan menunggu makan, puasa itu bukan menunggu azan maghrib, tetapi puasa bagaimana kita menjadikan waktu-waktu kita di bulan Ramadan itu adalah bulan produktif. Makanya saya nanya kepada santri saya, Ustadz, saya sakit asam lambung, Ustadz. Ya udah, coba antum besok puasa Senin Kamis. Akhirnya pas puasa nggak sakit ya. Kok bisa ya, Ustadz ya? Iya, soalnya kamu nggak kepikiran, kamu pagi nggak makan, soalnya kamu puasa. Oh, menunjukkan apa? Orang yang suka penyakit asam lambung berarti dia banyak pikiran. Nah, banyak pikiran. Cobalah orang-orang yang sakit asam lambung suruh dia puasa, gimana kira-kira? Asam lambungnya hilang. Tapi kalau orang sudah banyak pikiran, makannya telat, pola makannya nggak diatur, istirahatnya kurang, baru itulah sumber penyakit. Kalau mau sehat, jaga 3 perkara. Yang pertama apa? Jaga pikirannya supaya sehat. Maka dulu pas zaman Covid, orang udah sakit disuruh isolasi mandiri apa segala macam, ya Allah. Orang sakit itu harusnya dijenguk, ya kan? Diberikan buah. Iko ndak dikurung dalam kamar surang. Apa ndak tambah penyakit? Yang kedua, jaga pola makan. Karena pola makan ini mempengaruhi kesehatan kita. Apa yang kita makan itu akan mempengaruhi hidup kita. Makan dia yang segar-segar, orang Sunda itu. Nah, kebetulan Buya Azwin itu beliau orang Sunda. Biasanya kalau orang Sunda itu suka makan sayur bening, maka mukanya bening-bening. Kalau awak di Pekanbaru kok acuk makan gorengan, akhirnya mukanya berminyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka lihatlah manusia apa yang dia makan, itu akan mempengaruhi kehidupan dia. Yang ketiga adalah jaga pola istirahat yang benar. Ya, supaya apa? Supaya tubuh ini, usus ini butuh juga daripada istirahat. Ketika kita jaga 3 pola ini, insya Allah kita sehat. Amin ya rabbal alamin.